Karena opsi cuma dua, hadirin. Sobat-sobat sekalian, opsi cuma dua. Di dunia ini opsi cuma dua. Kalau kita tidak menjadi hamba Allah, kita menjadi hamba dunia. Kita menjadi hamba harta. Kita menjadi hamba hawa nafsu. Opsi hanya dua. Begitu kita tidak mau diatur oleh Allah, maka kita akan diatur oleh hawa nafsu kita. Opsi cuma dua. Tidak ada kebebasan di dunia, nggak ada. Nabi mengatakan dunia sijnul mu'min, dunia itu penjara bagi seorang mukmin. Kebebasan itu di surga, hadirin. Tidak ada kebebasan di dunia. Sadar apa tidak sadar? Ketika Anda jauh dari agama bukan berarti Anda hidup bebas loh. Iya apa tidak? Simpel aja deh kalau kita ngelihat orang yang nggak mau jadi hamba Allah, nggak mau diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ketika didatangi oleh istrinya, dia welcome. Dia peluk, dia dia belai istrinya dan seterusnya. Lalu ketika datang istri tetangganya, bukan istrinya nih, ini tetangga, dia welcome juga. Dia nggak bisa nolak. Apalagi datang cantik, kata dia mubadzir, dia nggak bisa nolak. Jadi semua diterima sama dia nggak berani nolak. Kan begitu ya? Dia selingkuh, dia punya will, artinya dia nggak berani nolak. Yang halal dia terima, yang haram pun dia terima. Dia nggak berani nolak. Lalu coba lihat lagi, apabila ada orang yang tidak mau diatur oleh Allah, tidak mau menjadi hamba Allah, bagaimana interaksi dia dengan harta? Ketika dapat harta halal, diterima nggak? Diterima. Ketika dapat harta panas, diterima? Diterima. Harta abu-abu, diterima. Harta haram, diterima juga. Dia nggak berani nolak loh. Dia nggak berani nolak. Nah, saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, prinsip atau karakter nggak bisa nolak nih, itu karakter petinggi atau bawahan? Hah? 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 Karakter, sikap, nggak bisa nolak, nggak berani mengatakan tidak, semua diterima sama dia, itu karakter seorang pemimpin atau budak? Budak. Coba kita lihat, kita punya asisten nih. Mas, tolong mas buatin roti bakar ya. Siap bu, masuk roti bakar. Terus si bapak manggil dari depan, mas. Iya pak, keluar dia ke arah garasi. Tolong lanjutin cuci mobil saya mau rapat 10 menit lagi. Pak, tapi saya lagi masak. Jangan tapi-tapian, cuci mobil. Oh iya pak, cuci mobil dia. Roti bakar ditinggalin. Lagi asik nyuci mobil, panggil sama si anak. Mas, iya Den, tolong setrikain baju saya, tapi saya lagi cuci. Jangan tapi-tapian, cuci, setrika, karena saya mau keluar rumah 10 menit lagi. Iya, akhirnya mobil ditinggal. Jadi roti bakar hangus, mobil nggak kering. Hadirin, itulah bawahan, nggak berani nolak. Begitu juga kita balik lagi, ketika ada orang nggak berani nolak wanita, dia budak. Kata siapa dia orang bebas? Budak. Ketika ada orang nggak berani nolak duit, mau halal, mau haram, mau syubhat, dia terima juga. Mohon maaf, Anda bukan hidup bebas loh, Anda budak. Tapi Anda nggak merasa aja, itu budak. Pemimpin itu berani mengatakan tidak. Kalau Anda nggak berani mengatakan tidak, maka Anda bawahan. Iya apa tidak sih? Kalau saya salah mau diluruskan, hadirin sekalian. Hadirin yang dirahmati dan rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Nabi bersabda dalam riwayat Bukhari dan Tabrani, ta'isa abdu dinar wa abdu dirham wa abdul qatifa wal khamisah ta'isa wan takas wa idza syika lan taqash. Celaka hamba harta, hamba emas, hamba perak, hamba khamisah dan qatifah. Itu hamba, itu kalau kita terjemahkan secara mentah itu bahan, akhwani. Tapi kalau kita aktualisasikan, hamba fashion, karena bahan, hamba fashion. Jadi Nabi katakan celaka hamba dunia, hamba harta, hamba fashion. Ta'isa wan takas, dia akan sengsara dan binasa. Wa idza syika lan taqash, dan dia akan menderita seumur hidupnya. Nabi katakan bahwa ada hamba dunia, ada hamba harta, ada hamba fashion,
Dan kiaskan begitu terus. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 50, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak mau nurut dengan engkau wahai Muhammad, tunduk dengan engkau wahai Muhammad, ketahuilah yang mereka ikuti adalah hawa nafsu. Udah nggak usah banyak alasan, mau pakai bahasa sains kayak, mau pakai bahasa modern kayak, mau alasannya kultur, mau alasannya modernisasi, hawa nafsu. Hawa nafsu, bukan saya mengatakan, Allah yang mengatakan, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketika Anda tidak mau menjadi hamba Allah, maka Allah katakan sendiri, Anda hamba hawa nafsu Anda. Buktinya Anda nggak berani mengatakan tidak kepada hawa nafsu Anda. Manittakhadha ilahahu hawa. Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah, apakah Anda pernah lihat orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Gak berani nolak. Hawa nafsunya pengen cewek, dia cewek. Hawa nafsunya pengen wine, dia pergi ke klub malam. Hawa nafsunya pengen hangout, dia hangout. Hawa nafsunya pengen makan riba, dia makan riba. Allah katakan itu dia mempertuhankan hawa nafsu. Jadi dia bukan hidup independen, dia budak, tapi dengan warna yang berbeda. Karena konsep hidup bawahan tidak berani mengatakan tidak, maka buktikan sendiri hadirin sekalian. Beranikah kita mengatakan tidak untuk hawa nafsu kita? Beranikah kita mengatakan tidak kepada dunia? Berani tidak kita mengatakan tidak kepada harta jika itu haram? Kalau tidak, kita budak hal-hal tersebut.